Bismillah. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Oh, Nak Maidi. Apa kabar, Nak Maidi? Alhamdulillah baik, Bu, untuk hari ini. Tumben menemui Ibu. Ada apa, Nak, menemui Ibu? Iya, Bu. Maaf karena sudah mengganggu waktunya Ibu. Bolehkah saya berbincang dengan Ibu? Oh, tentu aja boleh. Baiklah, ada apa, Nak? Apa ada yang mau diceritakan sama Ibu? Ada, Bu. Begini, nak, Bu. Belakangan ini saya merasa tidak nyaman dalam mata pelajaran matematika yang diajarkan oleh Pak Andi, Bu. Itu saya mau cerita sama Ibu. Oh, begitu. Baiklah, sebelumnya Ibu ingin menanyakan, apa kira-kira yang ingin kamu capai dari akhir diskusi kita nanti? Saya hanya ingin mendapatkan solusi, Bu, dari permasalahan yang saya ini, Bu. Ya, dengan tidak paham dengan pembelajaran matematika tersebut tadi, Bu, dengan Pak Andi. Itu aja atau ada yang lain lagi? Saya bingung, Bu. Mengapa ya saya diperlakukan tidak adil oleh Pak Andi? Kira-kira apa ya yang saya harus lakukan, Bu? Ya, itu saya bingung, Bu, di situ, Bu. Oh, gitu. Boleh kamu ceritakan ke Ibu apa yang saat ini kamu rasakan? Saya merasa sangat sedih, Bu, karena diperlakukan tidak adil oleh Pak Andi, Bu, dalam kegiatan pembelajaran ini, Bu. Loh, tidak boleh berpikir seperti itu. Dan terus mengapa kamu berpikir seperti itu? Begini, Bu, Pak Andi kan di rumahnya buka les privat, Bu. Dan sebagian besar murid di kelas yang ikut les privat tersebut, kecuali saya, Bu. Saya merasa tidak nyaman karena Pak Andi sering menyindir di kelas, Bu, yang tidak mengikuti kegiatan les privatnya. Begitu ya. Terus selain tidak nyaman, adakah hal lain yang kamu rasakan? Iya, Bu, saya juga merasa bahwa nilai yang diberikan tidak adil, Bu, karena para murid yang mengikuti kegiatan les privat sama Pak Andi mendapatkan nilai yang lebih baik, Bu, daripada saya. Padahal kan sebelumnya saya selalu mendapatkan nilai tertinggi di kelas ini, Bu. Oh, baik. Nah, bolehkah Ibu tahu seperti apa ketidakadilan yang kamu maksudkan itu? Bisakah kamu ceritakan lagi kepada Ibu, Nak? Ya, seperti ini, Bu. Rasanya saya sudah menjawab soal-soal yang diberikan dengan benar, Bu. Tapi kenapa ya nilai saya dapat rendah ya, Bu? Itu saya bingung, Bu. Nah, setelah adanya masalah ini, langkah apa saja nih yang sudah kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Nah, langkah yang saya lakukan, Bu, selama ini saya merasa sudah rajin belajar kok, Bu, dan selalu mengulang pembelajaran yang telah diberikan oleh Pak Andi. Di rumah, Bu, saya mengulangi kembali. Jadi saya menduga, Bu, bahwa nilai rendah yang saya dapatkan itu karena saya tidak mengikuti les privat, Bu, dengan Pak Andi. Apakah kamu pernah mendiskusikan hal ini langsung dengan Pak Andi, Nak? Nah, selama ini belum sih, Bu. Tapi yang saya lihat sebelum teman-teman saya les privat dengan Pak Andi, saya merasa nilai saya selalu lebih tinggi, Bu. Namun setelah mereka les, nilai saya selalu lebih rendah dibandingkan teman-teman, Bu. Oh, begitu. Jangan suuzon dulu ya. Lalu, apa yang bisa kamu lakukan sekarang nih untuk menyelesaikan masalahmu ini? Ya sih, Bu, mungkin saya seujon, Bu. Ya, saya sebenarnya sudah memiliki nomor kontak Pak Andi sih, Bu, untuk mengkonfirmasikan dugaan saya selama ini, Bu. Terus, mengapa tidak kamu lakukan, Nak? Ya, tapi saya merasa takut, Bu. Nanti saya dimarahi lagi sama Pak Andi, Bu. Itulah saya mengapa ragu-ragu, Bu, untuk bertanya langsung dengan Pak Andi. Makanya saya konsultasi dengan Ibu ini. Oh, gitu. Nah, apakah Pak Andi pernah marah sama kamu? Ya, selama ini sih tidak pernah, Bu. Gurunya, Bu Andi sih sangat baik, Bu. Pada saat menjelaskan juga mudah pahami, Bu. Dan saya senang, Bu, belajar dengan matematika dengan Pak Andi.
Terus kenapa kamu tidak coba saja dulu mungkin? Itu akan membantu menyelesaikan masalahmu. Oh iya Bu ya, benar juga saran Ibu. Harusnya saya berani mencoba menghubungi Pak Andi terlebih dahulu. Nah, betul itu. Setelah nanti kamu menghubungi Pak Andi, apa yang akan kamu sampaikan? Saya ingin menanyakan Bu, apakah tidak ikut les privat itu akan mempengaruhi nilai saya Bu untuk di kelas. Selain itu, saya ingin mengkonfirmasi Bu, alasan saya mendapat nilai rendah pada saat ulangan matematika Bu. Nah, benar itu. Itu bisa kamu lakukan. Selain itu, apa nih kira-kira kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu yakin bahwa kamu bisa dapat nilai tinggi, walaupun kamu tidak ikut les bersama Pak Andi? Gini Bu, saya sebelumnya dari kelas 7 selalu juara kelas ini Bu. Selain itu, saya juga selalu belajar dengan rajin. Dan ketika waktu senggang, saya sering mencari sumber belajar yang lain, Bu. Contohnya dari internet, melalui HP yang saya miliki, Bu. Dan kadang-kadang saya bertanya juga dengan kakak saya, Bu. Wow, keren itu. Jadi, setelah ini apa saja nih yang akan kamu lakukan? Ibu, ya saya akan mencoba, Bu, tetap bertanya ke Pak Andi, Bu, untuk memastikan dugaan saya. Selain itu, saya juga akan kembali memeriksa ulangan matematika saya, Bu. Siapa tahu saya yang salah, Bu. Nah, itu bagus sekali tuh solusinya. Terus, ada lagi kah yang akan kamu lakukan selain itu, Nak? Ya, Bu. Untuk itu, Bu, untuk ikut les, saya rasa saya tidak bisa, Bu, karena kondisi keuangan orang tua saya yang tidak mencukupi, Bu. Tapi rasanya saya bisa meminta bantuan sama teman, Bu. Teman sebangku saya yang kebetulan itu privat. Dia adalah teman baik saya, Bu, yang selalu bersedia membantu saya dalam kegiatan belajar matematika, Bu. Dari penjelasan Nak Maidi tadi, kira-kira mana yang menjadi prioritas utama yang akan Nak Maidi lakukan? Ya, Bu. Yang pertama ingin saya lakukan, Bu, saya akan menghubungi Pak Andi terlebih dahulu, Bu, untuk melakukan konfirmasi kebenaran dugaan saya. Yang kedua, saya akan mengkonfirmasi jawaban ulangan harian matematika saya, Bu. Wah, itu rencana yang bagus sekali, Nak. Kira-kira ada hal lain yang ingin Nak Maidi lakukan selain dengan rencana itu? Ada lagi, Bu. Ya, saya akan lebih mengontrol diri saya, Bu, agar lebih tenang dan lebih percaya diri, Bu. Dan menghilangkan prasangka saya terhadap Pak Andi, Bu. Dan tidak memendamnya lagi, sehingga saya bisa berpikir baik, Bu. Berbaik sangka, Bu, dengan Pak Andi. Wah, Ibu sangat tertarik sekali dengan penjelasan Nak Maidi tadi tentang mengontrol diri. Bisa Nak Maidi jelaskan lebih jauh tentang mengontrol diri tadi bagaimana? Nah, biasanya, Bu, yang saya lakukan, saya memejamkan mata, Bu, dan tarik nafas untuk menenangkan diri saya, Bu. Oh, apa yang Nak Maidi maksud itu teknik mindfulness? Ya, mungkin seperti itu, Bu, karena saya masih belum paham. Ya, ya seperti mungkin main game, Bu, dan yang lainnya, Bu. Oh, bukan Nak ya. Mindfulness itu bukan main game, tapi mindfulness itu adalah latihan kesadaran penuh. Nah, latihan itu dilakukan dengan teknik stop. Langkah awal yang dilakukan seperti yang disampaikan Nak Maidi tadi, seperti memejamkan mata, stop dari segala aktivitas yang dilakukan, lalu tarik nafas perlahan-lahan, kemudian rasakan nafas yang masuk dan keluar dari tubuh kita dan lakukan berulang sehingga kita merasa lebih tenang. Setelah kita merasa lebih tenang, kita bisa melanjutkan aktivitas lagi. Gitu, Nak Maidi. Oh, oh, seperti itu ya, Bu, ya penjelasannya, Bu, ya. Iya. Nah, kalau Nak Maidi setelah melakukan teknik stop, apa yang Nak Maidi rasakan? Iya, Bu. Biasanya setelah melakukan kegiatan itu, pikiran saya lebih tenang, Bu. Tidak terbawa emosi, dan saya juga jadi lebih bersemangat, Bu, dalam kegiatan yang pelajaran, Bu. Wah, bagus sekali itu, Nak. Nah, dari diskusi yang kita lakukan hari ini, bisa Nak Maidi ceritakan kembali kepada Ibu tentang apa yang akan Nak Maidi lakukan selanjutnya? Iya, Bu. Pertama yang saya lakukan, saya akan berkomunikasi dengan Pak Andi, Bu, tentang apa yang saya rasakan. Kenapa kok nilai saya menjadi lebih kurang bagus? Di mana salah saya, Bu? Tepatnya, saya akan memberanikan diri untuk menghubungi dan menemui Pak Andi, Bu. Selain itu, saya akan lebih teliti dalam menjawab soal ketika ulangan, Bu. Dan saya juga akan mengontrol diri saya
agar saya lebih memiliki pikiran positif dan lebih percaya diri, Bu. Nah, lalu siapa nih yang bisa membantu kamu untuk menjalankan komitmen ini? Nah, saya akan meminta bantuan teman saya, Bu. Ya, untuk memahami saya untuk menemani saya menemui Pak Andi. Selain itu, saya akan memintanya membantu saya dalam belajar matematika, Bu. Dan saya akan mengajarkannya teknik mindfulness. Wah, baik sekali itu, Nak. Ibu yakin Nak Maidi pasti bisa melakukannya. Semangat ya, Nak Maidi. Ya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih sudah mengeluarkan waktu untuk mendengarkan cerita saya, Bu. Sama-sama, Nak Maidi. Ya, saya pamit ya, Bu. Selamat siang. Assalamualaikum. Selamat siang juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, terima kasih pada Bapak Mai dan Ibu Suminah. Buah yang menarik sekali ya tadi masalahnya dan sudah cukup bagus keduanya. Di sini saya sebagai pengamat, yang pertama adalah langkah dalam mendorong cipta. Yang pertama adalah tujuan. Dalam menyampaikan tujuan, coach sudah baik menyampaikan pembuka. Coach dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan jelas. Yang kedua, identifikasi. Pertanyaan coach sudah bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi coach, memberikan respon dengan lancar, potensi dan alternatif solusi tergali, coach aktif memberikan tanggapan dan umpan balik. Kemudian yang ketiga, rencana aksi. Coach sudah mampu memberikan pertanyaan, pengambilan keputusan menteri oleh coach. Coach membuat coaching mengeksplorasi jawaban sehingga menjadi jawaban yang lebih spesifik. Yang keempat, tanggung jawab. Coach mengarahkan coach membangun komitmen. Coach sendiri telah dapat membuat komitmen secara mandiri berbasis tirta. Begitu. Dari saya terima kasih kepada Ibu Sumiana dan Bapak Maidi. Tetap semangat ya. Ya. Terima kasih, Pak. Tetap semangat juga, Pak. Tetap semangat, Pak. Terima kasih, Pak.